Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah Raya NLICC pada tanggal 19 September 2021. Saya ajak bersama-sama Bapak Ibu, kita akan memuji menyembah nama Tuhan, memuliakan Dia, dan bersyukur karena kasih-Nya tidak pernah habis di dalam kehidupan kita. Kita mau sama-sama mendekat kepada Allah, karena firman Tuhan berkata, Allah mendekat kepada mereka yang mendekat kepadanya. Kita percaya Allah tidak sulit untuk ditemui, telinganya tidak kurang panjang untuk mendengar setiap doa kita, dan tangannya tidak kurang panjang untuk menolong kita. Hari ini kita mau menyatakan, Engkau indah Tuhan, Engkau menara perlindunganku, Engkau sumber kekuatanku. Ku cari wajah-Mu, ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Kami memanggil nama-Mu Tuhan. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku cari wajah-Mu, ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Katakan sungguh indah, sungguh indah Kau Tuhan.
sumber kekuatan, sumber kekuatan, oh, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh Engkau Tuhan dekat kepada orang-orang yang remuk hatinya. Terima kasih Engkau adalah Bapa yang baik buat setiap kami, yang rela memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, bagi setiap kami. Sungguh Bapa, kami bersyukur kalau kami boleh hidup hari ini. Sebagaimana kami ada hari ini semua karena anugerah Tuhan yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami menyatakan bahwa Engkau adalah Allah yang sungguh indah. Kasih-Mu sungguh indah, kasih sayang-Mu sungguh indah. Karena tanpa Engkau Tuhan kami tidak dapat hidup. Dan Engkau Tuhan mau untuk memberikan hidup-Mu, menopang kami, setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan hari ini kami boleh menikmati kasih-Mu sekali lagi. Ketika kami bersekutu dengan saudara kami seiman, walaupun kami terpisah secara jarak saat ini Tuhan, kami percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Ingatkan kami kembali akan kasih-Mu yang tidak berhenti pada setiap hidup kami. Ingatkan kami Tuhan bahwa kami dapat datang kepadamu setiap waktu, setiap saat, tanpa kami merasakan keraguan, karena Engkau ada berserta dengan kami. Terima kasih Tuhan hari ini, berkati kami melalui pemberitaan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap hati pikiran kami Tuhan. Engkau yang mampu mengubahkan hidup kami, membaharui hidup kami. Dari awal hingga akhirnya kami menyerahkan kepada satu tangan yang memegang hidup kami dengan teguh, yaitu tangan Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucapkan syukur dan menyerahkan seluruh kehidupan kami. Amin. Hari ini firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Gembala kita, diberi judul Keistimewaan Menjadikan Tuhan Sebagai Gembala. Diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-23 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Judul perikop ini adalah Tuhan Gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Amin. Kita menyatakan Tuhan, kami rindu akan hadirat-Mu. Kami menanti-nantikan Engkau seperti ayat yang kita barusan baca. Dan kami mengharapkan kuasa-Mu dinyatakan kembali Tuhan. Kita menyanyikan lagu ini bersama-sama, Tuhan ku rindu. Tuhan ku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Dari awal kembali. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau
Mari kita akan berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kalau pada saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus yang mengurapi setiap hati dan pikiran kami, agar supaya kebenaran firman ini boleh menjadi berkat dan terus menguatkan dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan Roh Kudus yang menolong, memampukan kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, berfirmanlah karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, pada saat ini kita akan sama-sama membuka kembali dari Mazmur 23 ayat 1-4. Dan saya memberikan judul renungan firman Tuhan pada saat ini, yaitu dengan judul keistimewaan menjadikan Tuhan sebagai gembala, berdasarkan dari Mazmur 23 yang merupakan karangan daripada Daud. Saya percaya seperti contoh dalam kehidupan kita saat ini, khususnya berbicara mengenai program vaksinasi yang dijalankan pemerintah, dan ketika seseorang menerima vaksinasi ini, maka orang-orang itu akan mendapatkan hak-hak istimewa atau keistimewaan dalam berbagai macam unsur di dalam kehidupan. Misalnya bisa bertemu dengan orang, mungkin masih dalam jumlah tertentu, dan juga pada saat ketika border dibuka, jadi kita bisa pergi ke negara bagian lain berdasarkan dari program vaksinasi ini. Jadi artinya bagi mereka yang belum divaksin, mereka tidak bisa mendapatkan privilege atau keistimewaan. Jadi ini hanya satu contoh yang saat-saat ini kita bisa lihat dalam kehidupan kita sekarang ini. Dan saya percaya bahwa berdasarkan Mazmur 23, kita sebagai anak-anak Tuhan yang punya gembala yang agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kita pun memiliki keistimewaan. Keistimewaan ketika kita menjadikan Tuhan sebagai gembala kita. Dan saya percaya apa yang dituliskan dalam Mazmur 23 ayat 1-4 ini adalah merupakan pengalaman pribadi daripada Daud sendiri. Nah, yang pertama kita akan lihat keistimewaan ketika kita menjadikan Tuhan itu sebagai gembala kita adalah, yang pertama, kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam ayat yang pertama dan kedua, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Jadi keistimewaan yang pertama ketika kita menjadikan Tuhan sebagai gembala kita dalam kehidupan kita adalah bahwa kita sebagai domba-domba itu ada di dalam pemeliharaannya. Dengan kata lain, Tuhan bertanggung jawab atas kebutuhan-kebutuhan dalam kehidupan kita, baik itu kebutuhan jasmani dan rohani. Dan kita melihat bahwa pemeliharaan Tuhan dalam kebutuhan secara jasmani itu diungkapkan melalui perkataan yang dikatakan Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Saya percaya ini menjadi satu ungkapan daripada Daud karena dia sendiri adalah seorang gembala. Dia pernah punya pengalaman bagaimana menggembalakan domba-domba. Dan menjadi tugas seorang gembala adalah bahwa gembala ini memiliki tanggung jawab bagaimana dia memelihara akan pertumbuhan dari domba-domba, baik secara jasmani maupun secara mental. Dan di sini kita melihat bahwa dikatakan Dia membaringkan di padang rumput hijau, artinya sebagai seorang gembala
dia akan berusaha untuk mencarikan padang rumput hijau. Jadi saya percaya bahwa dari pengalaman Daud ini merupakan juga pengalaman dia bersama dengan Tuhan. Memang ada saat-saat mungkin ketika dia sebagai gembala ini mencari padang rumput hijau, tentu tidak semudah, maksudnya kalau kita mengerti suasana atau konteks yang dikatakan Daud ini tentu berbicara berbeda dengan keadaan situasi ketika ada penggembalaan domba misalnya di Indonesia. Kenapa? Karena di sana banyak padang rumput. Ya. Tetapi berbeda dengan medan yang terjadi di sana, bahwa ada bukit terjal, padang gurun, lalu kemudian tugas seorang gembala adalah bagaimana dia membawa domba-dombanya itu menemukan padang rumput hijau. Dan tentu ini tidak mudah untuk menemukan padang rumput hijau. Mungkin melalui perjalanan yang melelahkan, mungkin melalui perjalanan yang berbahaya. Tetapi menjadi tugas tanggung jawab daripada gembala adalah dia harus menemukan padang rumput yang hijau. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa ini menjadi satu ungkapan daripada Daud kepada kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika kita menjadikan Tuhan itu sebagai gembala kita, maka kita tidak perlu mengalami ketakutan. Kita tidak perlu mengalami kekhawatiran. Misalnya secara kebutuhan-kebutuhan jasmani. Karena kita yakin bahwa pemeliharaan, artinya Tuhan bertanggung jawab atas kehidupan saudara dan saya. Dan bukan hanya berbicara mengenai kebutuhan jasmani, tetapi juga dikatakan bahwa dia memelihara kebutuhan rohani. Mental rohani juga adalah satu unsur yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dia mengatakan dia menyegarkan jiwaku. Artinya bahwa di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat. Jiwa memiliki satu peranan yang sangat penting. Jika jiwa itu sakit, maka tubuh pun akan menjadi sakit. Itu sebabnya dikatakan di dalam ayat ini, dia menyegarkan jiwaku. Saya percaya kehadiran gembala di dalam kehidupan domba-domba pasti akan membawa satu kesegaran. Pasti kehadirannya itu akan menyegarkan mental rohaninya. Oleh karena ada di dalam kebersamaan. Itu sebabnya pada saat ini kita percaya bahwa kalau kita menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam kehidupan kita, maka sesungguhnya kita tidak perlu khawatir akan apa yang menjadi kebutuhan hidup kita, baik secara jasmani dan rohani. Contoh soal misalnya ketika kita mungkin masih anak-anak menjadi anak kecil waktu kita pada zaman dulu. Kita tidak akan pernah meragukan Bapa kita akan memelihara hidup kita. Kita tidak akan pernah mempertanyakan setiap hari, mungkin kita berkata, Pak, besok bisa makan atau tidak. Atau kita bertanya juga, besok bisa sekolah atau tidak. Pasti kita percaya sebagai seorang Bapa, dia punya satu tanggung jawab untuk memelihara, untuk memberikan kecukupan. Meskipun mungkin kita tidak tahu bagaimana caranya. Tetapi saya yakin percaya bahwa pasti kita akan percaya dan kita tidak pernah mempertanyakan akan pemeliharaan Bapa kita secara dunia. Apalagi Bapa di sorga. Makanya Tuhan Yesus pernah berkata, jangan kamu khawatir di dalam Matius pasal 6. Seperti apa? Seperti burung-burung yang tidak pernah menanam, tidak pernah menuai, tidak pernah mengumpulkan bekal dalam lumbung. Tapi Allah Bapa memelihara dalam kehidupan mereka. Dan Tuhan berkata, kamu melebihi, nilaimu melebihi burung-burung yang di udara. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai domba-domba yang Tuhan sudah percayakan di dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua adalah kita melihat bahwa keuntungan yang kedua, kita ada di dalam tuntunannya atau kita ada dalam pimpinannya.
Pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita tidak pernah salah. Meskipun mungkin ketika kita melalui perjalanan ini kita seolah-olah merasakan bahwa kok perjalanan ini menyusahkan. Kok perjalanan ini seolah-olah tidak tahu kemana arahnya. Sama seperti pengalaman Daud ketika memimpin domba-domba, maka domba-domba ini mungkin sering seolah-olah dia tidak suka dengan pimpinan daripada gembalanya. Kenapa? Karena mengalami satu perjalanan yang menyusahkan, perjalanan yang panjang, tidak ketemu dengan padang rumput yang hijau. Kadang di dalam perjalanan ini mungkin kalau domba itu bisa komplain, dia berkata, kenapa kok perjalanannya ini seperti ini? Saya pikir perjalanannya lebih mudah, saya pikir perjalanannya lebih menyenangkan. Kadang ada domba juga yang mau ambil jalannya sendiri, tidak mau mengikuti apa yang menjadi tuntunan daripada gembalanya. Karena merasa jalannya paling benar, karena merasa gembalanya mungkin sudah tersesat. Dan Yesaya mengatakan sifat manusia seperti domba, yang artinya bahwa mudah untuk mengambil jalannya sendiri, mudah untuk tersesat. Bahkan di dalam saat-saat mungkin kesulitan, itulah yang dirasakan oleh domba-domba. Mereka merasa bahwa kayaknya ini perjalanan yang salah. Tetapi di sini kita belajar bahwa tidak akan pernah ada seorang gembala yang menuntun, memimpin domba-dombanya untuk mengarah kepada perjalanan yang mencelakakan atau menghancurkan. Tidak ada gembala yang dalam pimpinannya akan membawa domba-dombanya masuk ke dalam jurang yang mematikan. Kita percaya bahwa domba pasti akan dipimpin oleh seorang gembala yang baik ke tempat yang benar, ke tempat yang tepat. Tidak akan pernah dibawa kepada satu perjalanan yang menghancurkan. Nah, Bapak Ibu, saya percaya kadang mungkin dalam hidup kita juga, dalam pengalaman-pengalaman kehidupan kita sehari-hari, kita merasakan seolah-olah kayaknya kita ini nggak kemana-mana. Apalagi juga dalam saat lockdown sekarang. Bahwa kita merasakan ini mau sampai kapan. Bahkan nggak jelas, seolah-olah kehidupan ini sudah nggak jelas lagi. Tetapi saya percaya dalam semua keadaan situasi ini, kita yakin percaya bahwa Tuhan tetap in charge. Bahwa dia sebagai gembala saudara dan saya, dia tetap yang menjadi penuntun. Artinya dia berjalan di depan perjalanan kehidupan kita. Sehingga kita tidak perlu merasa takut, kita tidak perlu merasa komplain, tetapi kita terus mau ikut apa yang menjadi perjalanan pimpinan daripada gembala kita. Dan yang ketiga, keistimewaan. Kita sebagai domba-domba, ketika kita menjadikan Tuhan menjadi gembala kita, adalah kita ada di dalam perlindungannya. Nah, ini yang luar biasa. Ayat yang keempat dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi Tuhan tetap ada bersama kita meskipun di tengah persoalan, bahkan ketakutan yang besar yang terjadi dalam hidup kita. Kalau kita merenungkan, dituliskan ketika kita berjalan sekalipun dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Apa sebenarnya lembah kekelaman itu? Jadi kalau kita melihat bahwa dari suasana atau keadaan pada saat itu, kalau lembah itu sebenarnya adalah tempat di mana orang atau manusia bisa tinggal. Ya. Kenapa? Karena pada waktu musim dingin, maka gembala ini harus membawa domba-domba ke dataran yang lebih rendah, yaitu sebuah lembah. Karena di lembah terdapat banyak
rumput hijau dan juga tentunya air. Namun kalau kita merenungkan sesungguhnya lembah juga sebenarnya satu tempat yang sangat berbahaya. Bahaya akan ada banyak binatang buas yang mencari mangsa. Bahaya karena ada kemungkinan terjadi angin badai yang dapat menyapu bersih apapun yang ada di lembah itu. Bahkan juga ada bahaya terjadinya banjir yang akan menenggelamkan apapun yang ada di lembah itu. Karena ada di dataran yang paling rendah. Bahkan sinar matahari tidak dapat bersinar sepenuhnya di lembah itu. Itu sebabnya ada bagian-bagian yang gelap, yaitu yang tidak terkena dengan sinar matahari. Oleh sebab itu Daud menuliskan lembah bayang-bayang maut. Kenapa? Karena lembah melambangkan bahaya-bahaya dan kesusahan-kesusahan. Karena lembah berbicara tentang ketakutan. Dan mengapa kita tidak perlu takut akan lembah kekelaman. Dituliskan oleh Daud karena ada gembala yang hadir bersama kita. Kehadiran gembala yang dapat menenangkan domba-domba yang ada di dalam ketakutan. Dan ini menunjukkan kebersamaan yang sangat dekat antara gembala dan domba-domba. Sehingga domba-domba dikatakan mengenal suara gembalanya dan dikatakan aku mengenal juga domba-dombanya. Bukan hanya kehadiran daripada gembala, tetapi juga gadamu dan tongkatmu yang menghibur aku. Gada itu berbicara ada satu alat, satu senjata yang dibawa oleh setiap gembala. Untuk apa? Untuk melawan ketika ada binatang-binatang buas yang berusaha untuk memangsa domba-domba pemeliharaannya. Itu sebabnya ini menjadi pengalaman Daud sendiri. Dia mempertahankan domba-domba yang menjadi gembalanya ketika ada binatang buas, maka Daud maju dengan gadanya. Dan tongkat itu juga berbicara mengenai bagaimana Daud sebagai gembala, dia kadang harus mengambil domba yang mulai mungkin nyasar sendiri, ditarik kembali untuk bisa terus mengikuti kumpulan daripada domba-domba. Bahkan tongkat juga bisa berbicara sebagai alat ketika domba nakal itu, maka dia akan bisa pukul dengan tongkat itu. Jadi dengan kata lain kita belajar di dalam ayat ini bahwa kalau kita menjadikan Tuhan sebagai gembala di dalam kehidupan kita, maka keistimewaan yang ketiga ini adalah kita tidak perlu mengalami ketakutan. Apapun yang terjadi pada saat ini. Kenapa? Karena Tuhan yang menjadi perlindung di dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa hanya Tuhan satu-satunya tempat perlindungan kita yang kuat. Apapun yang ada di dunia ini saat ini, tidak ada yang bisa melindungi kita. Kenapa? Karena apapun yang di dunia ini bisa terjadi secara tiba-tiba. Bahkan bisa terjadi secara menghancurkan. Dan kalau kita hanya berharap, kalau kita hanya mungkin mengandalkan kehebatan dunia, kalau kita hanya mengandalkan mungkin kepintaran daripada ilmuwan-ilmuwan, khususnya misalnya kalau kita merenungkan pada saat pandemi COVID ini, semua sebenarnya menunjukkan sesuatu yang tidak pasti. Ya. Artinya ketika sudah menemukan vaksin, ternyata ada jenis varian baru. Bahkan kalau Bapak Ibu mungkin mengikuti perkembangan-perkembangan, kadang kita menjadi takut, menjadi khawatir. Ada orang yang sudah berpikir, waduh,
selain Delta ini ada lagi yang namanya varian Mu, ya, yang nggak tahu katanya dari Afrika muncul. Saya percaya kalau kita hanya seolah mengandalkan keamanan kita, kenyamanan kita dengan dengan dunia ini, dengan bahkan keahlian manusia sekalipun, maka kita satu saat ada dalam keadaan frustrasi. Kita ada dalam keadaan satu saat bahwa kita mengalami seolah-olah kita tidak berpengharapan. Hopeless. Dan kalau kita sudah mengalami hopeless, tidak berpengharapan, betapa mengerikannya hidup di dunia ini. Tetapi sungguh kita bersyukur bahwa saudara dan saya punya gembala yang baik, gembala yang agung. Dia menjadi perlindungan satu-satunya dalam hidup kita. Itu sebabnya kita harus menaruh harapan, percaya kita, perlindungan kita hanya di dalam Tuhan. Oleh sebab itu pada saat ini, biarlah kita mau sama-sama, mau kembali merenungkan apapun yang mungkin menjadi kesulitan, masalah, pergumulan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita merenungkan kembali. Apakah kita sungguh-sungguh sudah menjadikan Tuhan itu sebagai gembala kita? Kalau memang sungguh-sungguh kita sudah menjadikan Tuhan itu menjadi gembala kita, maka kita jangan lupa bahwa sesungguhnya kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Kita tidak berjalan sendiri. Kita ada di dalam tuntunannya dan kita ada dalam perlindungannya. Sehingga kita tidak perlu takut dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, sekali lagi kami bersyukur bahwa kebenaran firman-Mu ini boleh berbicara kepada kami. Kami sungguh bersyukur kami punya Tuhan sebagai gembala. Sehingga kami tidak perlu merasa khawatir, kami tidak perlu merasa takut, kami tidak perlu merasa putus asa, kami tidak perlu merasa stres, kami tidak perlu merasa tegang dalam kehidupan kami. Apapun yang saat ini, mungkin saat ini kami hadapi, permasalahan, tantangan dalam kehidupan ini. Bapa, kami bersyukur buat Tuhan Yesus yang begitu luar biasa, yang menjadi gembala dalam hidup kami. Terima kasih, apapun yang saat ini mungkin menjadi pergumulan dari setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan firman ini, biarlah firman ini tertera di dalam hati sanubari kami. Sehingga firman ini menjadi sumber kekuatan untuk kami terus menjalani kehidupan ini dengan bersama dengan Engkau sebagai gembala kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saat ini ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah kita sungguh bersyukur kalau program sekali lagi vaksinasi itu sudah berjalan dan kita rindu bahwa seperti yang sudah di-planning, sudah direncanakan 70% untuk fully dose. Jadi kita bisa mengalami satu kebebasan untuk beraktivitas kembali dan itu diperkirakan kira-kira 18 Oktober. Kalau memang dalam hari-hari sebelumnya sudah mencapai 70%. Dan saya percaya kalau saat ini yang Bapak Ibu mungkin ketahui untuk first dose-nya itu sudah 80%. Jadi kita terus doakan supaya makin hari sekali lagi makin banyak orang yang mau divaksinasi supaya bisa membuat keadaan situasi ini bisa menjadi kembali berubah.
Dan yang kedua adalah untuk semua anggota majelis, kita akan mengadakan rapat majelis gabungan melalui Zoom ya pada hari Sabtu depan tanggal 25 dan dimulai jam 10 melalui Zoom. Jadi nanti linknya akan diberikan dalam minggu depan di WhatsApp grup di majelis gabungan. Jadi diharapkan semua Bapak Ibu yang menjadi anggota majelis bisa mengikuti dalam rapat majelis gabungan ini. Lalu untuk kegiatan-kegiatan yang lain tetap berjalan seperti biasa, yaitu seperti jam doa setiap hari Kamis malam bagi jemaat Green Square yang dikoordinir oleh Pak Ian Ering. Biarlah ini menjadi satu sarana bagi setiap jemaat yang rindu untuk mendapatkan kekuatan atau men-sharingkan juga pengalaman, bisa hadir setiap Kamis jam 7.30 malam. Ya. Dan juga untuk kelompok hidup baru, kelompok doa bersama, lalu doa pagi setiap hari Sabtu jam 9 dikoordinir oleh Pak Supono, lalu untuk Rebo dalam siaran Radio Sangakala yang dilayani oleh Pak Heri, biarlah itu boleh semua menjadi sarana sekali lagi untuk kita tetap dipeliharakan, khususnya mental rohani kita supaya tetap terus boleh kuat dalam kita menghadapi perjalanan kehidupan ini. Dan ya, itu yang menjadi pengumuman kita saat ini, dan minggu depan yang akan melayani firman Tuhan adalah Pastor Feby. Ya, jadi kita bersyukur untuk semua itu. Baik, mari kita akan sama-sama mengakhiri ibadah kita saat ini dengan kita akan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih sekali lagi buat kebenaran firman-Mu yang kami sungguh-sungguh butuhkan dalam keadaan situasi yang kami alami saat ini. Sungguh kami berterima kasih kalau kami punya Engkau, ya Tuhan Yesus, sebagai gembala kami yang maha baik. Kami sungguh bersyukur bahwa kami tidak berjalan sendiri. Kami tidak bertanggung jawab atas hidup kami sendiri, melainkan Engkau yang memelihara. Engkau yang mencukupi apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan dalam hidup kami. Baik itu material, jasmani maupun rohani. Kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih atas pemeliharaan-Mu di dalam hidup kami. Meskipun melalui berbagai macam keadaan situasi yang kami alami, tapi kami percaya bahwa Engkau terus ada di dalam perjalanan hidup kami. Engkau tetap yang menjadi pelindung dalam segala aktivitas kehidupan kami. Bapa, saat ini kami mau menyerahkan untuk seluruh jemaat Tuhan yang berada di New Life Indonesian Community Church, baik Green Square, baik Napier maupun Hills dan IC. Kami mohon kiranya Engkau yang terus memberkati, Engkau yang terus memimpin dalam kehidupan kami, dan Engkau yang terus melindungi kami semua dalam segala aktivitas kami, baik dari anak-anak kami yang akan mulai sekolah di bulan Oktober nanti, biar kiranya Engkau berkati bagi mereka juga yang beraktivitas di dalam pekerjaan, dalam usaha, dan juga kami serahkan semua orang tua kami yang lanjut usia, dimanapun mereka berada, baik yang ada di rumah maupun yang ada di nursing home, maupun yang di Indonesia maupun di Sydney, biar kiranya Engkau yang menjaga melindungi mereka. Memberkati bagi semua jemaat Tuhan yang mungkin mengalami pergumulan dalam masalah kesehatan, biar kiranya kekuatan kesehatan yang daripada-Mu yang terus Engkau berikan ya Bapa. Kami serahkan untuk semua mereka yang
ada di dalam pergumulan kesehatan. Kami menyerahkan untuk Ibu Utami, untuk Pak Muntako, untuk Tante Herawati, dan juga kami menyerahkan untuk Pak Agus, juga Ibu Rolin, Mas Bambang. Kami serahkan biar Engkau yang memberkati dalam kesehatan mereka. Kami juga menyerahkan untuk Greg, biar tangan kasih Tuhan yang terus juga memberikan terus kekuatan, kesehatan. Dan kami juga berdoa menyerahkan untuk Pak Kongle, biar tangan kasih Tuhan juga yang terus menopang dalam kehidupannya. Memberkati apa yang menjadi perencanaan ke depan, kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu, jamahan-Mu ya Bapa, supaya dia boleh disembuhkan oleh kuasa-Mu. Kami juga berdoa menyerahkan untuk Pak Ipong, biar tangan kasih Tuhan juga yang terus menjamah, yang terus juga memberkati, memulihkan, menguatkan. Kami juga menyerahkan untuk Ibu Lani, biar kiranya Engkau juga yang memberkati dalam kesehatannya. Terima kasih Bapa di surga, bahkan mungkin juga ada jemaat-jemaat Tuhan yang lainnya yang tidak sempat disebutkan, biar Engkau juga yang terus memulihkan, menyembuhkan kalau mereka ada dalam keadaan yang sakit. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan juga untuk rencana rapat majelis gabungan hari Sabtu depan, biar Tuhan berkati sehingga melalui rapat ini ada satu perencanaan untuk ke depan, untuk pekerjaan Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami. Kami serahkan Engkau berkati sehingga melalui rapat ini kami boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan sekali lagi buat semua jemaat Tuhan yang bekerja, yang berusaha. Tuhan berkati terus dalam kehidupan mereka. Engkau berkati juga setiap jemaat Tuhan yang setia dalam memberi persembahan perpuluhan. Biar Engkau berkati dengan berkat yang melimpah daripada-Mu. Terima kasih Bapa di surga, jemaat yang kekasih dalam Tuhan, terimalah berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang, sukacita dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penguatan daripada Roh Kudus, senantiasa menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang dua kali. Amin. Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.